Halo adik-adik, bertemu lagi dalam Minggu Gembira Atmo Wirono. Pada Minggu Gembira kali ini kita akan ditemani oleh Kak Elisa, Suster Iya, Frater Brian, dan Kak Rahma. Adik-adik, pada Minggu Gembira kali ini kita akan mengambil tema Yesus Gembala yang baik. Adik-adik, hari ini juga merupakan minggu panggilan loh. Emangnya minggu panggilan apa, Kak? Nah, Minggu Panggilan adalah kesempatan kita untuk semakin mengenal kehidupan para romo, para frater, biarawan, dan juga biarawan. Minggu panggilan seperti apa ya? Pasti adik-adik penasaran. Ikuti terus kami sampai akhir nanti ya. Sebelumnya, kita bangkit berdiri untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ayo berdiri, kita akan bernyanyi dan bergerak lagu bersama. Yeay! Kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan bersama frater dan suster. Ayo. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
Adik-adik, marilah kita berdoa bersama. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada kami, sehingga kami dapat mengikuti Minggu Gembira pada hari ini. Berkatilah kami agar kami dapat mengikuti Minggu Gembira dengan sukacita. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca dari Alkitab. Silakan disiapkan Alkitabnya ya. Dari Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Sudah siap? Mari kita mendengarkan. Gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kak Elisa, tahu nggak hari ini minggu apa? Hari ini minggu panggilan. Tapi minggu panggilan itu apa ya? Minggu panggilan itu kita mengetahui kehidupan Romo, suster, frater, bruder gitu sih. Kak Elisa pernah terpanggil menjadi suster? Emang rasanya dipanggil kayak apa? Kak Rama juga nggak tahu. Kita mendingan tanya yuk sama suster. Boleh. Atau Itu di suster tuh. Itu di suster ya? Iya, itu di suster. Suster, sini suster. Ada frater juga. Frater sini dong. Kita mau tanya-tanya. Iya, ada apa ya? Suster, hari ini kan minggu panggilan, suster. Minggu panggilan itu seperti apa, suster? Minggu panggilan itu kita akan mengenal lebih dalam lagi, lebih dekat lagi mengenai kehidupan kami, para romo, para bruder, para suster, frater, seperti itu. Oh gitu. Pasti adik-adik penasaran lebih lagi kan. Suster, frater, Kak Rama mau tanya, dari kecil emang suster dan frater sudah punya cita-cita pengen jadi suster atau romo? Berarti frater kan otomatis lebih romo ya.
Suster dulu boleh, frater dulu boleh. Ya. Ya, sudah dulu. Ya, ya sejak kecil memang saat itu saya ingat kelas 5 SD. Saya terpanggil untuk menjadi suster karena saya lihat di televisi. Yuk. Saya tidak pernah berjumpa dengan suster gitu, tapi saya lihatnya di televisi. Nah, di situ suster itu sangat senang sekali karena bisa melihat Bapak Paus di Vatikan sana, dan ekspresinya, kegembiraannya itu memikat hati saya untuk bisa seperti itu juga. Kalau frater bagaimana? Saya dulu juga panggilan untuk menjadi seorang imam timbul sejak kecil. Nah, Kak Elisa, Kak Rahma, suster tahu nggak? Dulu waktu kecil kita itu sering ditanya, apa cita-citamu? Gitu ya, pernah nggak ya? Nah, Suster juga ya ya? benar. Nah, frater juga dulu waktu kecil pernah ditanya, kalau besar mau jadi apa? Dulu frater disenggol sama teman frater, bilang aja jadi romo. Nah, ketika frater bilang mau jadi romo, frater itu langsung dikasih permen. Tapi yang dibilang jadi dokter, jadi tentara itu nggak dikasih permen. Nah, jadi frater bilang, wah kayaknya jadi romo itu apa sih gitu kan, penasaran dulu, sampai orang itu begitu senang ketika mendengar kalau ada anak yang jadi romo. Itu bagaimana panggilan frater itu tumbuh. Oh gitu. Papa sama mama mendukung nggak? Mendukung Suster. dong, mendukung. Jadi suster, Ya. suster dia jadi suster atau frater jadi apa? Kami mendukung. Orang tua Orang mendukung. tua mendukung. Kalau frater mendukung juga. Emang kalau mau jadi suster, mau jadi frater tuh caranya gimana sih suster frater? Atau dulu lah. Nah, kalau mau jadi frater, tentunya adik-adik di rumah perlu mengkomunikasikan cerita keinginan adik-adik itu kepada romo paroki. Nanti romo paroki akan menuntun, membimbing panggilan adik-adik kalau yang tertarik mau menjadi romo. Begitu pula juga menjadi suster. Nanti akan dibimbing. Diarahkan kemananya, harus bagaimana, seperti itu. Ada suka dukanya nggak jadi suster atau jadi frater? Suka dukanya pasti ada ya, kehidupan itu ya. Lebih banyak mana? Nah itu, tetapi saat kita mengalami kedukaan, itu bisa berubah jadi sukacita. Emang Kan? kenapa suster? Hah? Oh bisa gitu kenapa sih? Bisa, karena kita lebih dekat dengan Yesus. Itu yang sukacitanya. Jadi segala kedukaan itu dialami bersama Yesus, maka menjadi sukacita. Nah, adik-adik juga di rumah juga perlu mencontoh suster nih. Kalau kita lebih dekat dengan Tuhan Yesus, segala duka cita kita dapat menjadi sukacita. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu selalu menyertai setiap masalah kita. Kalau ditanya suka duka pasti selalu ada ya, Iya. suster ya. Suka dukanya. Pernah bosen nggak frater atau suster selama kehidupan berziarah? Kalau selama ini tentu bosan ada, tapi kebosanan itu juga perlu disadari, diolah. Gimana caranya biar nggak bosan? Misalnya menjalankan hobi. Frater hobinya itu bermain sepak bola. Nah, kalau frater bosan, frater main sepak bola, dan itu merupakan hal-hal yang positif untuk menghilangkan kebosanan kita. Nah, kalau saya, karena saya suka bernyanyi, maka saya menyanyi. Jadi itu menghilangkan rasa kebosanan saya. Itu ya. Iya. Suster dan frater ada pesan-pesan nggak untuk adik-adik di rumah? Kalau siapa tahu nih ya adik-adik di rumah ada yang punya cita-cita, ada yang dari kecil aku pengen jadi romo, aku pengen jadi suster, gitu. Ya, untuk adik-adik di rumah yang terpanggil menjadi romo, bruder, suster, tekuni panggilan itu. Caranya bagaimana? Tetap rajin berdoa dan bersyukur. Lalu kita harus selalu berbuat baik supaya panggilan itu bisa tumbuh. Satu lagi, jangan takut untuk mencoba panggilan itu. Nah, Gimana? untuk adik-adik di rumah, pesan dari frater adalah ketika adik-adik tertarik akan sesuatu, misalnya tertarik dalam hidup sebagai frater, sebagai suster, sebagai romo,
coba cari tahu, mau mengutarakan keinginan adik-adik supaya keinginan adik-adik itu akhirnya dapat tercapai. Karena kita perlu memulai untuk melakukan apa yang kita inginkan. Kalau adik-adik tertarik, bilang ke papa dan mama, nanti akan diberi jalan tentunya ya. Ya. Terima kasih ya, brother, sister. Kita udah banyak tahu hari ini. Adik-adik juga sudah gak penasaran lagi kan? Jadi di rumah tetap berdoa ya, seperti yang dipesankan dan brother dan sister. Juga kita minta orang tua untuk selalu membimbing adik-adik. Oke, makasih ya. Dadah. Halo adik-adik, aktivitas Minggu Gembira hari ini adalah mencari 7 perbedaan. Gambar bisa di-download pada link drive yang ada di bagian deskripsi video tayangan Minggu Gembira episode hari ini. Setelah dicetak dan dikerjakan, adik-adik memposting hasil pengerjaannya di akun Instagram adik-adik. Dan jangan lupa tag akun Instagram @tia_atmodiro. Ada 3 hadiah menarik loh yang menanti adik-adik bagi yang beruntung. Oke, brother tunggu paling lambat hari Jumat tanggal 7 Mei 2021. Selamat mengerjakan. Adik-adik di rumah, pamit berdiri ikuti gerakan Kak Rahma dan Kak Elisa ya. Biar gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biar gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biar gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biar gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik, marilah kita berdoa bersama. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mendampingi kami sepanjang Minggu Gembira hari ini. Tuhan, semoga firman-Mu selalu menyertai dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Adik-adik
Adik-adik, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Minggu Gembira kali ini. Adik-adik di rumah tetap rajin berdoa, rajin belajar menurut perintah orang tua, dan juga tiap hari Minggu adik-adik misa online bersama papa mama di rumah ya. Adik-adik jangan lupa untuk mengikuti Minggu Gembira selanjutnya. Sampai jumpa adik-adik. Dadah. Halo adik-adik, terima kasih ya karena adik-adik telah mengerjakan tugas dari Minggu Gembira sebelumnya. Inilah hasil pengerjaan adik-adik semua. Selamat bagi adik-adik yang beruntung. Hadiah bisa diambil di Sekretariat Paroki mulai tanggal 27 April sampai dengan 7 Mei 2021 pada jam kerja. Terima kasih, Tuhan memberkati.